Halo, misal saat ini saya sudah berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI, sudah bersama dengan Bang Hairudin dari anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Barat 11. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan rapat kerja dengan Menteri Pertanian ini membahas terkait dengan bagaimana program-program. Kalau kita ngomongin soal program ketahanan pangan nasional nih Bang, dari hulu ke hilir sejauh ini, Bang Hairudin melihatnya gimana nih program ketahanan pangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kita ini punya beberapa istilah biar kita pahami dulu. Ada swasembada pangan, ada ketahanan pangan, ada kedaulatan pangan, ada kemandirian pangan. Nah, kalau swasembada pangan adalah target pemerintah bagaimana stok kita aman. Contoh kalau padi kita ini kebutuhan kita itu 2 juta ton dan kita bisa punya 4 juta ton, artinya kita surplus. Nah, alhamdulillah tahun ini pemerintah kita di dunia padi ini surplus. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ini punya prestasi yang lain di wilayah yang lain, terutama di jagung, di bahan-bahan pokok untuk kebutuhan rakyat kita. Yang kedua, ada hal yang krusial dari dulu sampai sekarang, ini kan butuh power. Bagaimana proses pengendalian harga pasar. Bagaimana kekuatan pemerintah harus bersatu di seluruh sektor agar mampu menjamin harga pangan untuk petani kita. Petani kita butuh keuntungan. Yang kedua, butuh juga pengendalian harga jangan terlalu mahal di pasar. Rakyat kita jangan terlalu mahal, terutama pada saat-saat menjelang Ramadan seperti ini, mau lebaran, bagaimana harga bisa terkendalikan dengan baik. Nah, hal inilah tugas pemerintah. Dan sampai hari ini masih krusial. Nah, kalau pertanyaan yang tadi, sebetulnya hulu hilirnya seperti apa? Ini dia yang jadi masalah itu adalah kita fokus di bahan baku, tapi kita tidak pernah berpikir di hilir. Nah, bahan baku pun kita ini tidak ada suatu kesatuan yang kuat antar sektor. Contoh, Menteri Pertanian kita punya target bagaimana swasembada pangan, padi, dan yang lainnya. Tapi di sisi lain, sekelompok orang berusaha keras bagaimana melakukan pendorongan kebijakan adanya impor dengan alasan di kita kurang stok. Nah, ini kan dua yang berbeda, maka dengan itu kita sampaikan dari tadi. Pemerintah tuh, presiden itu butuh kekuatan presiden, bukan hanya Menteri Pertanian. Tidak boleh menteri dengan menteri berhadapan kebijakannya, kontradiksi kebijakannya. Karena menteri itu adalah sifatnya pembantu presiden, maka presidenlah menjadi kekuatan terpenting untuk mengendalikan bagaimana pangan kita aman dari hulu sampai ke hilir. Nah, itu yang disebut. Kalau ini oke, insya Allah clear nih. Hulu hilirnya akan insya Allah terbentuk, terbangun. Hilirnya tugas menteri siapa, hulunya tugas menteri siapa, bahan bakunya menteri siapa yang bertugas, dan hilirnya untuk kepentingan rakyat baik pabrikasi dan industri yang lainnya siapa. Nah, itu harus bersatu. Ini kementerian yang di industri ngomongnya impor terus, kementerian yang di bahan baku di pertanian ngomongnya kita punya bahan baku yang siap, aman, tapi pada saatnya kita kesusahan. Nah, ini jadi masalah di kita itu. Oke, jadi ada tumpang tindih, ada kontradiksi sendiri. Kalau misalnya ngomongin kemitraan dari Komisi 4 DPR RI, Menteri Pertanian, ataupun juga dengan Bulog, ataupun juga mitra kerja yang lain, Bang Hairudin bagaimana melihatnya sejauh ini? Makanya kita ingatkan dari tadi, bagaimana Menteri Pertanian ini minimal di lingkungan pangan solid. Bagaimana kebijakan Kementan itu dengan Bulog satu kesatuan, bersama-sama, sinergi. Jangan sampai Bulog arahnya ke A, Kementan ke B. Nah, hari ini kita kan melihatnya ini belum solid, ini belum sinergi. Makanya kita ingatkan bahwa minimal kita ini di ruang pangan, di kebijakan pangan, di kemitraan Komisi 4 karena semua pangan. Nah, yang hadir hari adalah Kementerian Pertanian dengan Bulog. Dua kelembagaan ini bisa solid. Bagaimana bisa bersama-sama? Bukan pesaing, tapi justru kekuatan untuk mengamankan bahan baku kita itu, untuk mengamankan pangan kita, untuk mengamankan stok pangan, untuk mengamankan besok hari kita menghadapi hal yang penting. Bagaimana gejolak harga dan yang lain. Seharusnya ini bersama-sama, duduk bersama, bukan hanya hadir di rapat formil seperti ini. Makanya kita ingatkan, kalau gak bersatu, kalau gak sinergis, kondisi ini tidak akan pernah berubah. Rakyat kita tetap mendapatkan harga mahal, susah mencari bahan pokok, dan harga tak terkendali. Ini luar biasa, artinya gagal kita dalam pangan. Oke,
Oke, semoga apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman masing-masing fraksi di Komisi 4 tadi dan juga pasti nanti didengarkan oleh Menteri Pertanian dan juga Bulog bisa saling bersinergi maupun juga pasti yang Bang Herudin juga tadi sampaikan bagaimana menteri antara di hulu dan juga hilir ini tidak kontradiksi dan demikianlah laporan kami dari ruang rapat Komisi 4 DPR RI kembali ke studio.